mahasiswa 2053041006 dari kelompok 4 Bahasa Lampung izin mempresentasikan tentang hasil analisis kami yang berjudul Sintaksis Bahasa Lampung. Topik bahasan yang akan dibahas pada materi kita yaitu yang pertama, mengetahui klasifikasi kata bahasa Lampung menurut sintaksis. Yang kedua, mengetahui perubahan sintaksis atau frasa bahasa Lampung. Yang ketiga, mengetahui perubahan sintaksis klausa bahasa Lampung. Dan yang keempat yaitu mengetahui perubahan sintaksis kalimat bahasa Lampung. Yang pertama yaitu klasifikasi kata menurut sintaksis. Kata nominal N yaitu semua kata yang dapat menduduki tempat objek, dan apabila kata itu dinegatifkan, maka dinegatifkan dengan kata lain yaitu bukan. Golongan kata ini dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu yang pertama kata benda atau disingkat BD. Misalnya lamban yaitu rumah, kibau yaitu kerbau, pacul yaitu cangkul, petani yaitu petani, dan lemawong yaitu harimau. Contoh yang kedua yaitu kata ganti atau disingkat GT. Misalnya yaitu sekam, ikam, sikinduan, yakni artinya yaitu saya. Niku, puskam yaitu artinya kamu. Kuti, kutipon yaitu artinya kalian. Pian yaitu artinya mereka. Iji, san yaitu artinya ini. Sudi, hena, ina yaitu artinya itu. Dan api artinya apa. Yang selanjutnya yaitu kata adjektiva, yaitu semua kata yang tidak dapat menduduki tempat objek, dan bila dinegatifkan dengan kata ma atau mawat yaitu artinya tidak. Contohnya mangkakto yaitu ma, makhing artinya mangkarto tidak sakit. Contoh yang kedua yaitu ina mawat macul. Mawat macul artinya ibu tidak mencangkul. Dan kata golongan ini dapat juga dinegatifkan dengan kata lain yaitu bukan apabila dipertentangkan dengan keadaan lainnya. Yang selanjutnya yaitu frasa. Frasa merupakan gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Menurut Krida Raksana tahun 1982 halaman 46, frasa tidak berdiri atas bagian yang disebut subjek dan predikat. Menurut Badudu tahun 1979 halaman 10, frasa dalam bentuk linguistik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas subjek atau predikat. Menurut Ramlan tahun 1979 halaman 50, dalam bahasa Lampung dialek A ada 4 jenis frasa, yaitu frasa benda, frasa bilangan, frasa sifat, frasa kerja, frasa keterangan, dan frasa penanda. Sekian pemaparan dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan kepada rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Verika Hirunisa dengan NPM 20130414040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis frase. Yang pertama yaitu frase benda. Frase benda adalah frase yang pusatnya berupa kata benda atau kata ganti. Contohnya lamban udi yang artinya rumah itu, tianhena yang artinya mereka itu, sanasa yang artinya anak ini, kibauina yang artinya kerbau itu, dan sekampai yang artinya saya dulu. Yang kedua yaitu frase bilangan. Frase bilangan adalah frase yang terdiri atas kata bilangan
yang diikuti oleh kata penunjuk satuan. Contohnya, rua biji yang artinya 2 buah, 7 kilo yang artinya 7 kilogram, dan 8 canting yang artinya 8 belik. Yang ketiga, terdapat frase sifat. Frase sifat adalah frase yang unsur pusatnya berupa kata sifat. Contohnya, melarat nihan yang artinya miskin sekali, mak sakit yang artinya tidak sakit, hebah temon yang artinya pendek sekali, dan lagi baru yang artinya masih baru. Yang keempat, terdapat frase kerja. Frase kerja adalah frase yang unsur pusatnya berupa kata kerja. Contohnya, agamepoh yang artinya akan mencuci, mak lapah yang artinya tidak pergi, dan ngeguai bebuah yang artinya membuat kue. Yang kelima, terdapat frase keterangan. Frase keterangan adalah frase yang unsur pusatnya berupa kata keterangan. Contohnya, jeno bingi yang artinya tadi malam, jemoh pagi yang artinya besok pagi, nati dibi yang artinya nanti sore, bijo dibi yang artinya kemarin sore, dan minggu depan yang artinya adalah minggu depan. Dan yang terakhir, terdapat frase penanda. Frase penanda adalah frase yang diawali oleh kata penanda. Contohnya, di lamban yang artinya di rumah, ulah betoh yang artinya karena lapar, anjak pekon yang artinya dari kampung, lamun katong yang artinya kalau datang, dan mit pasar yang artinya ke pasar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe frase. Tipe frase yang pertama adalah frase tipe endosentrik. Frase ini mempunyai fungsi yang sama dengan salah satu atau semua unsur langsungnya. Misalnya, sabari daka yang artinya sawah dan ladang. Frase ini mempunyai fungsi yang sama dengan semua unsur langsungnya. Frase itu dapat dilihat dari deretan sebagai berikut. Yang pertama, langedo sabaki daka yang artinya dia mempunyai sawah dan ladang. Selanjutnya, langedo sabah yang artinya dia mempunyai sawah. Langedo daka yang artinya dia mempunyai ladang. Jadi dapat disimpulkan bahwa sabahri daka adalah sawah dan ladang sama dengan sabah yang artinya sawah dan sama dengan daka yang artinya ladang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Vigo Fajar Aprian dengan NPM 2013041034 akan melanjutkan materi presentasi. Dua, frase tipe konstruksi eksosentrik. Mempunyai fungsi yang tidak sama dengan salah satu atau semua unsur langsungnya, misalnya di sawah. Kalau frase itu dibentuk menjadi klausa seperti ia di Sabah atau dia di sawah, artinya maka ia di tidak sama dengan ia Sabah. Jadi di Sabah tidak sama dengan di dan juga tidak sama dengan Sabah. Selanjutnya klausa.
Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat dan mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Menurut Krida Laksana 1982 halaman 85. Ramlan mengatakan, klausa adalah suatu bentuk linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa dalam bahasa Lampung dialek A ada dua macam, yaitu klausa bebas atau klausa utama dan klausa terikat. Klausa bebas adalah klausa yang berdiri sendiri dan merupakan suatu kalimat atau bahagian yang utama dari suatu kalimat. Klausa terikat adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri dan klausa ini selalu merupakan bagian dari suatu kalimat yang dimulai dengan kata-kata seperti kalau, lamun, bila, say yang artinya yang, dan tapi yang artinya tetapi. Contohnya, buku buhinci-hinci kiham haga ngebaca, yang artinya buku bermacam-macam kalau kita mau membaca. Buku buhinci-hinci, buku bermacam-macam merupakan klausa bebas, sedangkan ham haga ngebaca yang artinya kita mau membaca merupakan klausa terikat. D. Kalimat. A. Kalimat berdasarkan banyaknya klausa yang menjadi unsurnya. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal dalam bahasa Lampung dialek A adalah kalimat yang hanya terdiri atas S subjek dan 1 P predikat. Kalimat semacam ini oleh Badudu 1976 halaman 11 disebut kalimat tunggal sederhana atau kalimat tunggal bersahaja. Contohnya, abang belajar, yang artinya kakak belajar. Selanjutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih, menurut Ramlan 1976 halaman 46. Kalimat majemuk dalam bahasa Lampung dialek A. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk ialah kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih, menurut Ramlan 1976 halaman 46. Kalimat majemuk dalam bahasa Lampung dialek A dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah dua buah kalimat atau lebih dihubung-hubungkan menjadi sebuah kalimat panjang dan hubungan antara klausa yang satu dengan klausa yang lainnya sejajar. Kalimat majemuk setara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kalimat majemuk setara sejalan, kalimat majemuk setara berlawanan, dan kalimat majemuk setara sebab akibat. Contohnya, kalimat majemuk setara sejalan, yaitu kalimat majemuk yang terdiri atas beberapa klausa yang dihubungkan dengan kata perangkai, hi yang berarti dan, tehus yang berarti lalu, hadusina yang berarti sesudah itu, dan sua yang berarti sambil. Contohnya, adek dikayuni nangusung sanguhi pacul, yang berarti adik disuruh ibu membawa bekal dan cangkul. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah dengan nomor pokok mahasiswa 2013041042. Izin menyampaikan materi lanjutan mengenai kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah dua buah klausa atau lebih yang digabungkan menjadi sebuah kalimat panjang, dan klausa yang satu menjadi bagian dari klausa yang lainnya dalam kalimat panjang itu. Pada bahasa Lampung dialek A, klausa dalam kalimat majemuk bertingkat dihubungkan oleh kata-kata seperti sehadu yang artinya sesudah, anjak yang artinya sejak, ki yang artinya kalau, gegoh yang artinya seperti, ulah yang artinya karena, dan lamun yang artinya jika. Adapun contohnya yakni batang-batang cangkih lamun sai mati ulah kemahau tijang, yang artinya pohon-pohon cengkih banyak yang mati karena kemarau panjang. Baik, yang selanjutnya ada kalimat berdasarkan jenis kata predikatnya. Yang pertama ada kalimat dengan predikat verba. Kalimat predikat verba ialah kalimat yang predikatnya terdiri atas kata kerja. Kalimat predikat verba ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kalimat dengan predikat verba transitif, dan yang kedua ada kalimat dengan predikat verba tak transitif. Adapun contoh dari kalimat dengan predikat verba transitif yakni Ali ngebahadukon kibaune, yang artinya
Ali memberhentikan lembunya. Sedangkan contoh dari kalimat dengan predikat verba tak transitif yakni Tian sepupuh-pupuhan di telebah lamban. Artinya, mereka berkejar-kejaran di halaman rumah. Yang kedua, ada kalimat dengan predikat tak verba. Kalimat predikat tak verba adalah kalimat yang predikatnya bukan terdiri atas kata kerja, melainkan terdiri atas kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, dan predikat berpreposisi. Contohnya, yang pertama ada predikat kata benda, yakni Ali tamatan SD Tanjung Karang, artinya Ali lulusan SD Tanjung Karang. Dan contoh dari predikat kata sifat yakni ia tangkas nihan, dia cekatan sekali. Yang selanjutnya ada kalimat berdasarkan isi. Yang pertama ada kalimat berita. Kalimat berita berdasarkan isinya adalah kalimat yang mengandung suatu pemberitahuan, cerita, lukisan, ataupun peristiwa. Contohnya, tigodo katika bungsu ngalakeh. Artinya, sampailah masanya bungsu melahirkan. Yang kedua ada kalimat tanya. Kalimat tanya berdasarkan isinya adalah kalimat yang isinya mengandung pertanyaan. Jadi, kalimat ini menghendaki adanya jawaban. Kalimat tanya dalam bahasa Lampung dialek A, selain ditandai oleh adanya tanda tanya, ditandai pula oleh kata-kata tanya seperti api yang artinya apa, mesaka yang artinya kapan, dan lain-lain. Dan juga ditandai dengan adanya akhiran tanya seperti kuh, kodo, kah, atau tah. Contohnya, jadi kodo ngusung wai, jadikah membawa air? Atau nikuja ipa, yang artinya kamu dari mana? Yang ketiga ada kalimat perintah. Kalimat perintah berdasarkan isinya adalah kalimat yang mengandung permintaan. Contohnya, lapah do kutimik dungga, pergilah kalian ke atas. Yang keempat, ada kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang berisi seruan. Contoh yang pertama, aduh habainya, yang artinya aduh takut saya. Dan contoh yang kedua, oh nyak pandai, yang artinya oh saya tahu. Demikianlah materi mengenai sintaksis bahasa Lampung. Adapun simpulan dari materi yang telah disampaikan oleh kelompok 4 yakni berdasarkan sifat atau pelakunya, sintaksis di dalam bahasa Lampung dapat digolongkan sebagai kata partikel, kata adjektiva, dan kata nominal. Dalam bahasa Lampung dialek A, ada 6 jenis frase, yaitu frase benda, frase bilangan, frase sifat, frase kerja, frase keterangan, dan frase penanda. Frase adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Itu menurut Krida Laksana tahun 1982 pada halaman 46. Sedangkan klausa dalam bahasa Lampung dialek A ada 2 macam, yakni klausa bebas atau klausa utama dan klausa terikat. Klausa adalah satuan gramatikal berupa kelompok kata yang sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, serta mempunyai potensi untuk menjadi kalimat. Kalimat tunggal dalam bahasa Lampung dialek A adalah kalimat yang hanya terdiri atas S dan satu predikat. Kalimat semacam ini oleh Badudu pada tahun 1976, halaman 11, disebut sebagai kalimat tunggal sederhana atau kalimat tunggal bersahaja. Demikianlah materi dari kami, semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.